Kekecewaan saya bukan kepada eksepsi kami ditolak, tidak. Tapi kekecewaan saya adalah bagaimana hakim tidak bisa melihat bahwa yang namanya ada indikasi pejuang lingkungan itu semua harus diputus di situ. Pejuang lingkungan atau tidak? Ini siapapun pejuang lingkungan yang katanya dilindungi tidak ada. Pagi ini menunjukkan tidak ada. Tidak ada yang namanya pejuang lingkungan dilindungi oleh undang-undang, apalagi sudah masuk ke pengadilan. Pertama, saya mengkhawatirkan nasib pejuang lingkungan ke depan. Ya, itu stressing pertama saya. Kenapa mengkhawatirkan? Karena kalau di persidangan itu harus membuktikan pokok perkara, maka apa gunanya exception di situ? Exception di situ di peraturan Mahkamah Agung dan peraturan kejaksaan, pedoman kejaksaan itu hanya memberikan bukti awal. Jadi tidak menyangkut pokok perkara. Kekecewaan saya bukan kepada eksepsi kami ditolak, tidak. Tapi kekecewaan saya adalah bagaimana hakim tidak bisa melihat bahwa yang namanya ada indikasi pejuang lingkungan itu semua harus diputus di situ. Pejuang lingkungan atau tidak? Sehingga nanti kami tidak akan beralasan lagi ini pejuang lingkungan atau tidak. Nah, itulah fungsinya exception. Nah, pada siang hari ini kami tidak menemukan bahwa ada keberanian dari Yang Mulia untuk melihat bahwa ada skenario besar, melihat dia tidak mampu melihat Daniel ini secara landscape tadi, sejarahnya apa, ininya apa. Dia hanya melihat pokok perkara. Itu saya sekali lagi khawatir dengan nasib pejuang di pengadilan. Ini bahaya. Ini siapapun pejuang lingkungan yang katanya dilindungi tidak ada. Pagi ini menunjukkan tidak ada. Tidak ada yang namanya pejuang lingkungan dilindungi oleh undang-undang, apalagi sudah masuk ke pengadilan. Nah, ini kekhawatiran kami yang kedua. Yang ketiga adalah kalau dilihat dari tanggapan jaksa penuntut umum, dia sudah kehilangan konteks dan teksnya. Yang pertama adalah jaksa sudah melihat ada istilah musola dan masjid. Itu ya ada di dalam dakwaan. Dan stressingnya adalah otak udang. Tidak ada istilah masjid dan musola. Masjid dan musola itu boleh diucapkan siapapun ya. Bukan masalah ya. Mau beragama Muslim, Buddha, Hindu. Kalau beragama Hindu mengucapkan musola dan masjid, apakah itu melecehkan? Kan enggak. Bisa juga kita yang beragama Muslim mengatakan ada gereja, apakah kita melecehkan gereja? Bagi saya ini kasus yang absurd, yang sumir, dan pengadilan belum mampu menjelaskan bahwa ini adalah slap. Terkait masalah putusan selah tadi ya Mas ya, kita sudah dengar secara bersama tadi, secara terbuka disini juga bahwa eksepsi dari terdakwa melalui penasihat hukumnya ditolak. Dalam arti tadi putusan tadi sudah dijelaskan sama Mas Ibrahim, sudah dibacakan. Yang amatnya bahwa memerintahkan sidang atas nama perkara Daniel ini untuk dilanjutkan ke ranah pembuktian. Kemudian kita dengar bersama tadi juga sudah ada jadwal yang diatur oleh Mas Hakim untuk pembuktian. Kesempatan kami untuk Selasa depan tanggal 5 dan tanggal 6 itu untuk pembuktian dari jaksa penuntut umum. Selasa Rabu kita sudah membuat surat untuk panggilan untuk hari Selasa Rabu
segera mungkin untuk hari ini akan kami segera layangkan ke panggilan saksi ada 9 dan ahli ada 3 dari kami sesuai dalam berkas perkara. Saksi ahli apa sih? Yang ahli dari digital forensik, kemudian ahli bahasa, dan ahli dari undang-undang ITE itu sendiri. Untuk saksi sendiri Pak, Untuk saksi ada saksi fakta ya, diantaranya masyarakat Karimun yang mengetahui tentang adanya perbuatan yang kami dakwakan terhadap terdakwa ini. Keputusan setelah ini menurut JPU tepat atau Ya, kalau menurut kami memang dakwaan sudah kami susun secara jelas, cermat dan lengkap sebagaimana dalam pasal 143 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Kemudian juga dakwaan juga sudah kami jabarkan sesuai dengan unsur-unsur yang kami dakwakan atas perbuatan terdakwa. Maka dari itu menurut kami sudah tepat dan memang harus dibuktikan semua apa yang menjadi tanggapan dari si terdakwa maupun penasihat hukum tidak mengarah ke apa yang diatur limitatif di pasal 156 ayat 1 KUHP. Jadi kan sudah ada limitatifnya. Dakwaan tadi juga sudah dijelaskan majelis hakim bahwa dakwaan sudah disusun secara cermat, lengkap dan jelas. Kemudian sudah masuk pokok perkara dan harus diperiksa di pokok perkara, otomatis pembuktian. Kemudian diberi kesempatan pertama akan menghadirkan saksi dari JPU.